Ya, oh ini yang Islam tadi siapa? Mana orang yang Islam tadi? Oke, ini si James ya. Lanjut. Ya, silakan James. Karena kamu sudah on cam, ya, Babang Faruk izinkan kamu bertanya. Dan kita saling adu argumentasi. Silakan. Ustadz Dio kalau masuk silakan Ustadz Dio. Oke, tanya Bang ya. Oke. Di dalam Islam ada berapa nabi yang masih hidup dan siapa saja? Silakan Ustadz. Kalau mau masuk Ustadz. Kenapa? Gimana? Di dalam Islam ada berapa nabi yang masih hidup? Dan siapa saja? Dalam Islam Nabi siapa yang masih hidup? Nabi Isa alaihissalam. Satu. Cuman satu? Ya. Cuman satu aja? Ya. Yang ada pendapat lain lagi? Nggak ada. Ada pendapat lain lagi selain Dio pertama ini? Nggak ada. Jangan dong, diberkati lah kok. Oke, gini. Kalau tidak ada pendapat lain lagi, yang Nabi masih hidup katanya cuma Nabi Isa alias salam kan? Kata kalian. Ya. Kalau Nabi Khidir? Mana datanya? Nggak ada. Dan Kalau nggak ada. Nabi Khidir? Dong, diberkati lah anakmu kakak Diana. Nabi Idris? Nggak ada datanya mereka masih hidup. Oke, boleh dibuka Bang surah Maryam ayat 57. Silahkan buka. Kalau aku yang nggak bisa buka, cocok ada di kepala semua kan? Gaya kali kau. Coba baca ayatnya. Aku nggak bisa buka ayatnya. Aku nggak mau baca ayat kayak gitu. Kau bilang kepalamu. Coba buka mana ayatnya. Enggak, maksudnya biar abang aja yang baca langsung. Kau baca lah. Kau yang bertanya. Kau yang buka data. Oke, bentar ya. Jangan lama-lama kau bilang ayat di kepalamu. Semoga buka Google kau. Tahu salah kalimat, nanti kalian bully ya kan? Jadi Mana memastikan aja. Ya, Maryam 57 mana? Maryam 57 mana? Tadi udah aku ucapkan. Kapan kau ucapkan? Kalau kau tenggelam, nggak kedengaran suaramu botol, makanya kau baru main TikTok kau. Ini lah nih muka-muka kampungan baru main TikTok nih. Di surah Maryam dikatakan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Nah terus siapa yang diangkat? Tafsir Nabi di tafsiran para ulama itu Nabi Idris ya kalau nggak salah. Nah, ulama siapa yang bilang begitu? Ya, ulama Yang itu menceritakan Nabi Isa longor. Surah Maryam itu menceritakan Nabi Isa longor. Namanya udah surah Maryam. Maryam itu ibunda Nabi Isa. Longor kali. Gaya aja. Tahu dekat Quran, Bibelnya sendiri, Cok.
Aja bang. Pasti gayanya dia. Surah Maryam 57 sudah di kepala aku kata dia. Ya, kepala bapak kan. Ganti Nabi Khidir pula deh. Nabi Udah yang namanya hidup aja udah surah cuma Maria. satu. Ah, Ya mana? Terus? Mana kau bilang Nabi Khidir, terus kau bilang surah Maryam 57 mana? bisa nyambung, kok. bisa kalian baca dan bisa kalian simpulkan tafsir para ulama. Aku nggak mau tafsirkan Mana-mana, tafsirkan Al-Quran kalian gitu kan. Kau bilang tadi selain Nabi Isa Oke, ada lagi Nabi sekarang. yang lain. Kan Maryam 57. oke sekarang Mana? itu Mana? tentang Nabi Idris, Nabi Ilyas. Kemana-mana kau? Nabi Ilyas juga masih hidup. Kau kemana-mana kau? Siapa yang bilang masih hidup? Siapa yang bilang masih hidup? Kalau loh, ulama para Islam, Ulama siapa? tafsiran Ulama Al-Quran, penafsir Al-Quran. siapa? Mana buka mana tafsirnya, coba baca mana? Sayangnya aku cuma punya HP satu HP, jadi kalau aku tunjukkan Jual kemiskinan kau di sini. Mau minta dibeliin HP dia Bang Faruk. aduh. Kau jual kemiskinan kau. Sok-sokan kau. Tadi kau bilang Nabi Islam masih cuma satu. Surat Maryam 57 Tapi kau baca faktanya- dulu. Kau baca dulu, hei. Tapi Kau baca faktanya ada dulu, 4. Ya, Oke. Longor, kau baca Oke, dulu. sekarang baca dulu. oke. Aku Baca. anggap oke lah. Aku anggap biar kita naik aja dikit ya kan, naik aja dikit. Oke. Apa lah kau ni? Kalau yang kau katakan Nabi Isa masih hidup, mana dia? Oh, Ustadz. Mana Ustadz ini? Oh, lanjut ke Bang Farouk sih, Bang Dionnya mental dia. Oh, sekarang biar kita naik dikit ya, naik dikit. Kata Ustadz tadi Itu cuma datanya mana? Itu Nabi Khidir itu datanya mana? Datanya mana? Aku nggak bisa tunjukkan, aku cuma punya satu HP. Udah ditinggalkan aja kalau nggak ada datanya Dinda ya. Nggak mungkin kita jadi- bahas yang nggak ada datanya. Biar kita naik lagi ya kan. Katanya Ustadz tadi cuma satu yang masih hidup, Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup. Iya. Terus Islam percaya nggak bahwa Nabi satu-satunya yang akan turun ke bumi hanya Nabi Isa? Iya, karena memang begitu yang diinformasikan. Dia yang akan turun ke dunia. Di Ada- akhir zaman nanti. Ada ayatnya nggak? Ini nih sebagai tanda kiamat. Mm-mm. Ini tertulis bentar ya. Loh, jadi gini. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 159. Ya. Ya. Yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepada Isa menjelang kematiannya pada hari kok jadi ini mana tadi? Ini Az-Zukhruf, Az-Zukhruf 61. Ya. Ini
Sesungguhnya dia, yaitu Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku ini adalah jalan yang lurus. Nah, sekarang kita buka ya dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sabda Nabi SAW tentang turunnya Nabi Isa AS dari Abu Hurairah. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya. Ya, sampai-sampai satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, kalau kalian mau, bacalah firman Allah, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Oke. Thank you Bang ya ayatnya ya. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya Bang. Ayat Al-Quran bisa ditentang nggak? Nggak kan? Gimana? Ayat Al-Quran itu bisa ditentang nggak? Tidak. Bisa disalahkan nggak? Bisa. Gimana? Kalau hadis? Gimana? Kalau hadis? Kalau hadis, apa kata Nabi Muhammad SAW? Bahkan jika perkataan Nabi bertentangan dengan Quran, maka tinggalkan perkataan Nabi. Nabi, berpeganglah kalian kepada Quran. Tapi artinya Sekarang saya tanya boleh? Saya bertanya sekarang boleh? maksudnya Bang, kan aku pertanyaanku belum selesai kan, ini belum Dari selesai. tadi kok nanya terus, nggak ada. Nah, ini diskusi apa cuman? Ini diskusi apa selesaikan. kerja gitu loh. Iya Bang, habis sudah selesaikan, baru kesempatan Abang. Oke. Enggak, Ada kamu sudah berapa pertanyaan? Kamu sudah berapa pertanyaan? Gini, Sudah lebih dari satu gitu loh. pertanyaan Sudah pertanyaan lebih itu dari Ya, tiga pertanyaan. boleh dikomplit. Saya tanya satu saja. Saya tanya satu saja. Nah, siapa yang memerintahkan kamu untuk patuh terhadap perkataan Paulus? Untuk patuh? Perkataan Paulus. Jangan dong, diberkatilah kau Bang Aziz. Pertanyaanku saja tadi belum dijawab, yang terakhir. Udah mencret teman-teman rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu. Sebelumnya. Salah. Tengoklah. Tengok izin sebentar terus. Izin menyapa. Kalian tengok Tadi lagi. Ustaz Dio kepental. Mabuk lem kan? Tengok tuh gayanya. Tuhan. Dan Ustaz Rif. Sorry ya bos ya. Memangnya kalian yang suka main perempuan, yang suka Tadi saya tergelitik karena dia mengaku tentang Al-Quran itu sudah di kepalanya. Waduh, saya agak-agak gimana gitu. Kebetulan Ustaz Dio kepental ya, saya jadi tertarik gitu. Iya, kalau Ustaz Alif ya, Ustaz Alif kalah ya Ustaz ya. Kalah aku, kalah. Oke, ya itu aja izin pertanyaan. gabung Bang Faruk ya dan semuanya di sini. Kalau ayat Al-Quran tidak bisa dibantah. Hadis bisa dibantah nggak? Ya, hadis. Kalau hadis itu kan ada beberapa ketentuannya. Ada yang matruk, ada yang ditinggalkan, ada yang doif, ada yang doif jidan, ada yang sohih, ada yang munkar. Itu hadis. Karena apa? Suka dilihat dari bagaimana perawinya. Kalau perawinya tidak jelas, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Contoh, kalau saya merujuk kepada kitab teman-teman sebelah, kalau mengutip pendapat orang, tetapi tidak jelas siapa yang berpendapatnya, itu di Islam itu ditinggalkan. Tidak bisa diterima. Ketika Lukas misal mencatat menurut anggapan orang, siapa yang beranggapan di situ? Nah, itu nggak bisa diterima. Di Islam itu hadis yang ditinggalkan seperti itu. Kenapa? Karena tidak jelas siapa yang berpendapatnya. Dipahami, Bang? Saya rasa nggak akan paham di Ustaz. Nggak nyampe. Kalau pakai kitabnya nggak paham, kebangetan saya. Makanya saya komparasi pakai kitabnya. Halo? Kayaknya kepalanya modar tuh Ustaz karena kebanyakan Quran di kepalanya. Waduh. Modar kan?